Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aquarius. Ini periode 15 sampai 28 Februari 2022. Dan sengaja saya mereading Aquarius ya yang pertama karena kemarin saya tidak mereadingkan Aquarius untuk 1 sampai 15 Februari ya, karena memang kesempatannya belum kurang banget ya kemarin. Dan ini seperti tanda minta maaf untuk kalian semua yang memang berzodiak Aquarius yang biasa mengikuti channel aku. Ya, di sini kita energi general teman-teman pastinya tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga pastinya sangat terbatas dan sesuaikan dengan energi kalian seperti itu ya. Yuk kita lihat untuk yang kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, seperti biasa laki-laki dan perempuan tentunya. Dan kita ngebahas kehidupan dulu yuk seperti biasanya. Dan semua kalian yang memang kemarin menunggu ya untuk Aquarius, kok kenapa nggak direadingkan, karena maaf, karena saya kemarin itu sangat sibuk dan banyak sekali kegiatan seperti itu teman-teman. Jadi kita ngebahas untuk zodiak Sagittarius yang di awal ya, seperti itu saya awali. Saya dulukan, biasanya memang Aquarius agak di pertengahan atau kadang-kadang akhir ya, seperti itu. Kehidupan zodiak Aquarius 15 sampai 28 Februari 2022. Di sini kalian seperti akan mendapatkan berkah atau rezeki yang memang akan membawa kebahagiaan untuk kalian. Dan ini buah dari kesabaran kalian teman-teman, kerja keras kalian selama ini. Dan juga kalian juga banyak istilahnya berbuat baik seperti kepada orang lain ya. Entah ini secara materi, entah secara pengetahuan kalian, atau istilahnya bantuan yang berupa tenaga ya, seperti itu yang memang kalian lakukan, membantu banyak orang. Dan ini seperti berimbas kepada keberuntungan yang sangat terbuka untuk kalian saat ini. Dan ini juga hasil kerja keras kalian. Selama ini kalian banyak istilahnya bersabar, banyak bermusyawarah atau menyesuaikan pendapat dengan orang-orang di sekeliling kalian, bisa dengan perusahaan tertentu, kelompok tertentu, atau instansi tertentu ya, atau misalnya orang-orang yang memang berhubungan dengan kalian secara kinerja, pekerjaan, ataupun bisnis atau apapun itu. Dan ini membuahkan hasil teman-teman, hasil yang sangat istilah menggembirakan. Dan kalian juga udah bisa melepaskan orang-orang yang toksik atau kehidupan yang toksik yang selama ini mengganggu kalian, atau bahkan istilah membawa aura yang tidak baik kepada kalian. Ini berhubungan dengan ketergantungan kepada tertentu ya, bisa ketergantungan kepada sesuatu ya, seperti itu. Atau misalnya berhubungan dengan pergaulan atau orang-orang yang memang hanya memberikan beban untuk diri kalian sendiri, sehingga kalian udah bisa melepaskan apa yang tidak bermanfaat lagi untuk kalian, seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian juga banyak yang istilahnya bisa melepaskan beban pikiran yang selama ini menghimpit kalian. Mungkin selama ini kalian banyak rasa was-was, khawatir yang berlebihan, atau rasa kekhawatiran atau apapun itu yang sangat menghambat kinerja kalian, menghambat langkah-langkah kalian atau pemikiran kalian sendiri. Itu udah mulai kalian bisa melepaskan hal-hal seperti itu ya teman-teman. Kalian udah merasa nyaman, merasa tenang dengan kehidupan kalian dan pemikiran kalian. Bahkan kalian bisa menikmati hidup. Menikmati hidup itu tidak selalu banyak uang ya teman-teman. Banyak hal yang memang bisa kita nikmati dengan berbagai cara. Misalnya rasa syukur, ataupun misalnya bersyukur apapun yang kita miliki tanpa membandingkan kita dengan orang lain, itu udah punya bisa menikmati hidup rasanya, karena hati kita lebih tenang, lebih damai. Jadi jauh dari kata derawasan atau dari kata yang memang membuat kalian merasa nggak nyaman ya secara pemikiran, seperti itu. Dan di sini kalian juga sebenarnya akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, atau apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan, banyak yang tercapai atau banyak yang terwujud, atau salah satu yang kalian inginkan itu terwujud. Dan di sini kalian juga seperti banyak mendapatkan keberkahan rezeki, sehingga kalian merasakan kenyamanan. Selain kalian bisa menabung untuk diri kalian sendiri, bahkan kalian ada yang bisa
berbagi ya dengan keluarga, bisa juga bahkan dengan orang lain. Seperti itu teman-teman. Kalau kalian seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang bijaksana, yang memang tidak mudah menghakimi seseorang atau sesuatu ya seperti itu, atau bawahan kalian atau apapun itu. Teliti lebih dulu, karena itu akan membuat kalian menjadi orang yang memang banyak menzalimi banyak orang. Seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar harus hati-hati dan teliti, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah mengambil keputusan dengan ceroboh, jangan mudah istilahnya mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu tanpa kalian benar-benar istilahnya meneliti ini benar atau enggak, karena ini cenderung ada kecerobohan yang mengakibatkan fatal. Ini bisa merugikan orang lain, bisa juga merugikan perusahaan tertentu ya, atau merugikan karir kalian sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalian sebenarnya harus banyak bersabar lagi, karena sepertinya hatinya lagi agak mudah marah atau agak mudah tersulut emosi atau merasa kurang sabaran. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar istilahnya memanage emosinya dengan baik, karena itulah fondasi untuk kita menentukan karir kita ke depan. Karena ketika kita dalam hidup hati yang tenang, pemikiran yang tenang, apapun yang kita lakukan itu terarah teman-teman, terarah tanpa gerasa gerusu, dan itu membuat merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Seperti itu ya. Oke lah ya, untuk zodiak Aquarius kita ngebahas untuk keuangan ya, seperti itu. Dan ini maaf ya teman-teman, ini saya readingnya di lantai dan saya membawa alatnya sangat seadanya, karena di saat membuat video ini saya masih ada di Kuningan. Seperti itu ya, di rumah di Kuningan ya. Jadi pastinya saya bawa alatnya seadanya banget, seperti itu. Dan saya ingin reading, ada teman-teman karena udah lama ya nggak reading juga. Jadi karena saya ada kesibukan tertentu ya berhubungan dengan keluarga teman-teman. Yuk kita ngebahas keuangan ya, keuangan zodiak Aquarius 15 sampai 28 Februari 2022. Dan di sini kalian seperti akan mendapatkan kabar baik dari hasil kerja keras kalian selama ini ya. Mungkin kalian ini banyak berjuang untuk mencapai sesuatu, entah dalam karir, pendidikan, atau usaha, ataupun bahkan istilahnya untuk mendapatkan kepercayaan orang lain ya, yang berhubungan dengan pekerjaan, usaha, atau apapun itu. Ini seperti akan membuahkan hasil. Hasilnya ini apa teman-teman? Ada yang berupa kedudukan, ada juga peningkatan karir, ada juga mutasi kerja, tapi yang berhubungan dengan peningkatan karir ya, kenaikan jabatan tapi dimutasi. Tapi ada juga yang berhubungan dengan kenaikan finansial. Ada yang memang cukup banyak, ada juga yang banyak banget, tapi ada juga yang memang ada kenaikan tapi memang nggak terlalu banyak. Dan di sini kalian juga semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin tenang menghadapi apapun, semakin bisa istilahnya lebih lebih bijaksana dalam memakai keuangan, tidak gerasa-gerusu seperti kemarin. Dan di sini sepertinya ada awal kebahagiaan untuk kalian dan akhir dari kesedihan yang pernah kalian alami atau kekecewaan yang berhubungan dengan finansial ataupun ekonomi ya teman-teman. Dan di sini kalian juga seperti akan mendapatkan bonus dari apa yang pernah kalian lakukan ya, bisa istilahnya misalnya kalian menjual sesuatu, itu sepertinya closing ya, bisa berhubungan dengan apapun ya teman-teman, properti atau apapun itu. Dan ini ada peningkatan yang memang sangat menggembirakan. Dan ini memang buah kerja keras kalian, buah kesabaran kalian, karena ini sepertinya bukan hanya prestasi yang semakin meningkat ya, tetapi memang keuangan juga semakin baik. Dan ada awal yang baru dan akhir dari hal yang tidak baik. Seperti itu teman-teman. Dan di sini ya harapan kalian semakin bijaksana dan semakin mawas diri, semakin banyak belajar lagi ya, dan menghadapi apapun itu dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Seperti itu. Itu akan sangat bermanfaat untuk kesuksesan dan kemajuan kalian ke depan. Karena kalau saya melihat di sini akan ada kejutan indah untuk kalian yang berhubungan dengan finansial atau peningkatan karir, atau ada tawaran pekerjaan yang memang bagi kalian yang memang belum mendapatkan pekerjaan, tapi bukan untuk di 15 sampai 28 Februari ya, tapi bisa antara Mei, Juni, Juli ya, Agustus ini akan ada perkembangan yang sangat baik untuk zodiak Aquarius.
terutama di Mei, Juni, Juli, Agustus ya, dalam berbagai bidang seperti itu ya teman-teman. Bahkan ada yang di bidang cinta ada, walaupun memang agak tipis, tapi lebih ke finansial, karir ataupun peningkatan ekonomi. Seperti emang ini agak jauh ya, ini emang nggak nyambung, tapi yang saya lihat seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kalian untuk semakin termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih bekerja keras, lebih menunjukkan kualitas kerja kalian, dan lebih belajar lagi untuk mencapai sesuatu yang kalian harapkan dengan sangat baik. Kalau kalian bersaing dengan sehat ya, seperti itu teman-teman ya. Oke ya, dan ini jangan lupa untuk berbagi kepada orang lain ketika kalian dalam keadaan berlebih, karena itu akan membawa karma baik yang sangat baik ya buat kalian. Dan kalau kalian jadi seseorang yang memang seorang pemimpin atau bahkan peningkatan karir, harus benar-benar jadi sesuatu yang amanah ya, yang bisa dipertanggungjawabkan dengan apapun yang kalian lakukan. Karena setahu saya kalau kita semakin peningkatan dalam karir atau apapun itu, tanggung jawabnya juga semakin besar, dan otomatis itu akan menjadi istilahnya acuan untuk kita banyak belajar dan menjadikan fondasi untuk kita menjadi lebih kuat, lebih dewasa lagi. Bukan takut ya teman-teman, jangan seperti itu. Kita banyak belajar lagi aja, karena memang manusia itu ya memang harus belajar terus. Kalau enggak ya nanti ketinggalan ya, seperti itu. Sedangkan roda kehidupan itu terus berputar. Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi, personal reading atau pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WA. Dan itu untuk garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, seperti itu ya, berhubungan dengan kehidupan, keuangan, naik turunnya keuangan, seperti itu teman-teman ya. Kehidupan asmara zodiak Aquarius 15 sampai 28 Februari 2022, dan ini berhubungan dengan yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan tentunya. Kita lihat yang berpasangan dulu. Sebenarnya yang berpasangan ini lagi banyak mendapatkan kesedihan atau rasa was-was atau kegelisahan tertentu yang berhubungan dengan finansial, hubungan dengan keluarga besar, bisa juga berhubungan dengan suami atau istri juga ya, atau bisa juga berhubungan dengan keluarga suami atau istri, bahkan orang yang memang selama ini dekat dengan kalian, atau orang terdekat lagi ada hubungan yang kurang baik, atau ada pemikiran tertentu ya yang berhubungan dengan finansial atau hubungan yang kurang baik. Dan di sini kalian juga seperti mendapatkan pencerahan atau arahan dari orang-orang yang memang istilahnya kalian datangi ya, untuk meminta pencerahan atau arahannya untuk menyelesaikan permasalahan ya dalam kehidupan kalian. Bisa dalam hal rumah tangga, bisa juga dengan keluarga besar, bisa juga berhubungan dengan ekonomi atau keuangan ya. Tetapi di sini kalian juga sepertinya memang mulai terbuka atau terarahkan ya, seperti itu. Dan kalian juga bisa istilahnya mengambil kesimpulan untuk istilahnya mengambil keputusan terbaik dalam kehidupan kalian, yang berhubungan dengan usaha, berhubungan dengan keluarga. Yang ini sepertinya memang agak rumit ya, lagi agak rumit untuk zodiak Aquarius. Bisa juga ada perceraian atau pertengkaran yang mengakibatkan dan atau melibatkan dua keluarga besar, seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada juga dari kalian yang memang masih harmonis, tapi secara keekonomi atau ada permasalahan tertentu yang memang butuh penanganan atau kesabaran tertentu untuk kalian berdua dalam bermusyawarah, seperti itu teman-teman ya. Semoga sukses ya. Dan otomatis memang secara keharmonisan agak terganggu ya, karena memang ada pemikiran yang memang lagi banyak atau kegelisahan tertentu, atau memang sesuatu yang kalian pikirkan. Atau misal di sini akan ada yang misalnya ada yang akan nikahin anak, ada juga yang seperti itu ya. Jadi pastinya banyak urusan mungkin ya, seperti itu kalau saya lihat energinya. Yuk kita ngebahas untuk yang single. Yang single ini sepertinya kalian ini banyak belajar dari kesalahan kalian sendiri, dari pelajaran hidup yang pernah kalian alami, entah dengan orang lain, entah dengan orang yang kalian cintai, entah dengan diri kalian sendiri, sehingga kalian menjadi orang yang lebih dewasa, lebih lebih dewasa, terus lebih lebih bisa memilah dan memilih mana yang terbaik buat kalian. Bisa dalam hal jodoh,
teman, bahkan secara karir ataupun istilahnya pekerjaan teman-teman. Jadi karena banyak belajar ya, banyak belajar dalam kehidupan kalian, banyak pengalaman yang kalian ambil dan ambil hikmahnya untuk membuat kalian menjadi orang yang lebih mumpuni, terbentuk menjadi orang yang lebih dewasa, lebih adil, atau bahkan lebih istilahnya bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kalian. Ini berupa jodoh juga. Jadi kalian udah nggak sembarangan lagi ya nyari jodoh atau nyari teman ya. Jadi kalian udah paham mana yang kalian butuhkan, mana yang tidak kalian harapkan. Walaupun memang jodoh itu di tangan Tuhan ya, seperti itu. Tapi memang kalau udah dewasa, udah bisa menerima kekurangan dan kelebihan, bisa juga menerima waktu yang Tuhan berikan untuk kalian. Jadi nggak gemerungsung lagi, nggak memaksakan lagi. Seperti udah baik lah termasuknya ya. Dan di sini setelah asmara ada yang memang mendapatkan jodoh yang baik, dalam arti ada yang menikah, ada juga yang bertunangan, tapi ada juga yang punya gebetan baru, yang ada indikasi menjadi partner hidup ya, jadi teman sejati atau cinta sejati kalian, seperti itu. Tapi di sini ada juga yang mendapatkan pekerjaan baru, yang ini akan membawakan karir yang baik ke depannya kalau kalian mau bekerja keras dan mau bersabar, karena awalnya sepertinya banyak sekali tekanan, bahkan merasa dianaktirikan, seperti itu teman-teman ya. Oke ya. Dan kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan, ini energinya sama. Kalian seperti punya planning ke depan untuk mendapatkan istilahnya sesuatu dalam arti cinta. Mungkin selama ini kalian tuh banyak istilahnya memohon dan meminta ya kepada Tuhan, jodoh yang baik, cinta yang membawa keharmonisan untuk kalian, dan pada akhirnya dikabul ya oleh Tuhan. Kalian bertemu dengan cinta sejati yang akan membawa keberkahan dalam hidup kalian. Ini berhubungan dengan laki-laki dan perempuan ya, tentunya ini ada yang mendapatkan jodoh yang baik atau bertemu dengan orang yang terbaik yang ada indikasi menjadi jodoh terbaik kalian. Seperti itu, ada dua versi ya. Ada yang udah bertemu jodoh ya seperti itu dan akan menikah atau bertunangan, tapi ada indikasi untuk bertemu dengan orang terbaik yang akan menjadi jodoh terbaik kalian. Seperti itu ya, ada indikasi ke situ. Seperti itu teman-teman. Dan kalau kalian masih berkarir, sepertinya kalian mulai menemukan jati diri kalian atau arahan pekerjaan atau usaha yang memang pas dan akan membawa keberkahan untuk rezeki kalian ke depan. Dan otomatis ini ada peningkatan karir atau peningkatan taraf hidup. Oke ya teman-teman, sukses selalu, bahagia selalu ya. Dan terima kasih telah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.